Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tentu saja mengetahui bahwa sekarang itu ada sebuah kejadian yang cukup unik di Yogyakarta, di mana sekelompok orang ditangkap oleh pihak kepolisian karena merugikan bandar judi online. Bukan karena menjadi bandar, tapi karena merugikan bandar judi online. Orang-orang menjadi berpikir yang aneh-aneh, ini maksudnya apa? Teori konspirasi bermunculan, dan termasuk ini juga saya yakin pasti menjadi bahan obrolan yang cukup ramai di grup-grup WA para perwira kepolisian. Tentu saja banyak juga di antara baraya yang berpikir ini polisi sebod inikah gitu. Jadi mereka menyelenggarakan sebuah konferensi pers yang dengan bangga mereka menyebutkan telah menangkap orang-orang yang ngehack bandar judi online. Bandar judi online itu adalah musuh bersama masyarakat dan dibenci luar biasa. Nah, tetapi ketika mereka dihack dan dirugikan sama pihak-pihak yang berasal dari Yogyakarta itu, polisi malah menangkap mereka. Nah, ini kan muncul, ini polisi jangan-jangan gitu ya. Tapi saya mulai berpikir tentang sesuatu yang lain. Jangan-jangan Pak Polisi itu bukan kelewat GoPtut, tetapi justru sangat cerdas. Dan ada beberapa langkah-langkah strategis yang mereka lakukan, yang ada 2-3 langkah di luar garis pemikiran kita. Apa itu? Saya minta Baraya untuk menyimak sama-sama, kita urutkan dalam 3 layer gitulah ya. Ini layer yang pertama dulu. 1, polisi mengatakan bahwa bulan Juli tahun 2025 mereka menangkap pemain judi online yang melakukan kecurangan hingga merugikan bandar judi 50 juta rupiah per bulan. Dan mereka sudah melakukannya selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, modus mereka adalah memanfaatkan promo judi online dan cashback buat pelanggan pertama. Lalu setelah mendapatkan uang, mereka ganti nomor dan kemudian masang lagi sebagai pelanggan pertama dan dapat cashback lagi dan promo lagi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, para tersangka diancam dengan delik pidana dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Wow, mereka diancam berat sekali. Kemudian polisi mengatakan bahwa mereka bisa mengetahui pelaku karena laporan dari warga. Dan yang terakhir, polisi mengatakan bahwa sejak dilaporkan mereka langsung melakukan investigasi dengan mengirimkan dan melibatkan intel. Nah, dari 5 poin barusan itu, saya yakin Baraya menemukan semua titik kejanggalan di setiap poinnya. Jadi misalkan yang pertama klaim polisi mengatakan bahwa mereka menangkap orang yang bisa mengakali algoritma judol. Itu gimana ceritanya? Kan ini gak bisa diakalin Baraya. Jadi sebenarnya bisakah ada orang yang menipu bandar judol sampai 50 juta rupiah per bulan omsetnya? Itu nggak mungkin. Katanya di awalnya ada promo, katanya di awal dikasih menang dulu dan sebagainya. Iya, tapi itu sebenarnya kalau sekali lagi ya sering saya sampaikan bahwa judi online itu bukan judi, dia tuh penipuan. Dan karena itu maka semua sistemnya dibuat untuk nipu Baraya sebagai pemain. Itu semuanya begitu. Jadi Baraya masang kayak gimana pun pasti kalah. Kecuali kalau Baraya dikasih menang itu manual, biasanya sama bandar dikasih menang gitu ya. Jadi Baraya udah lemes, udah jarang, nah sekali dikasih menang gitu ya, kecil itu juga ya. Nah, karena mekanisme dari judol itu adalah Baraya pasti harus selalu kalah dan setiap kemenangan itu sebenarnya benar-benar direncanakan secara manual oleh para bandarnya atau operatornya, maka nggak mungkin ada orang yang bisa mengakali algoritma itu sampai dapat keuntungan sampai 50 juta rupiah per bulan. Itu gak mungkin. Gak ada ceritanya yang seperti itu. Kalau misalkan ada yang seperti itu, saya juga mau. Jadi masang dulu, nanti dapat promosi menang duluan di awal, terus ya udah berhenti dulu, kemudian bikin akun baru lagi, menang di awal. Kalau gitu semuanya juga akan melakukan hal yang sama. Tapi ini nggak mungkin, kasus ini nggak mungkin. Jadi kemungkinan besar polisi dalam hal ini sedang melakukan kebohongan. Kemudian yang luar biasanya adalah yang poin keduanya, tersangka diancam dengan delik pidana 10 tahun dan 10 miliar. Siapa yang dirugikan Baraya?
Kan kalau misalkan delik pidana itu bisa ada pihak yang dirugikan, misalkan pemerintah dirugikan, negara dirugikan, rakyat dirugikan gitu kan. Nah ini siapa yang dirugikannya? Bandar judi online. Bandar judi online itu kan harusnya dikejar-kejar. Dan ketika ada orang yang berhasil untuk mengelabui mereka sehingga mereka dirugikan sampai 50 juta rupiah sebulan, maka harus dikasih penghargaan dan cara yang mereka gunakan itu harus segera disosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kan rakyat Indonesia tuh lagi kelaparan gitu, lagi banyak yang miskin. Nah, dapat uang seperti ini tuh kayaknya bagus gitu. Nah, kenapa malah ditangkap orangnya dan dipidana sampai 10 miliar rupiah ancamannya? Gak mungkin. Seharusnya itu malah menginspirasi orang gitu kan. Tapi kenapa ini aneh gitu ya. Dan kemudian pernyataan yang ketiga itu adalah polisi menggerebek karena laporan warga. Ini juga kayaknya kebohongan Baraya. Jadi maksudnya warga yang mana? Sekeliling warga di situ itu mengaku mereka juga terkejut dengan penggerbegan itu. Warga-warga tidak ada yang curiga. Warga tidak ada yang tahu. Bahkan Pak RT baru tahu 5 hari kemudian, itu pun setelah ada konferensi pers dan kemudian bikin keributan di seluruh media di Indonesia. Pak RT-nya sendiri baru tahu. Nah, jadi warga mana? Kan biasanya warga tuh minimal Pak RT tahu. Minimal warga sekitar tuh tahu gitu kan. Nah, baru polisi tahu gitu kan. Nah, ini kenapa semua warga di situ mengaku tidak tahu tapi polisi mengaku mendapatkan laporan dari warga. Itu juga sesuatu yang sangat dicurigai. Dan ditambah lagi bahwa emang sejak kapan polisi kalau dapat laporan dari warga kemudian mereka melakukan penggerebegan? Ya jarang sih. Itu masih masuk akal tapi jarang sih. Dan ditambah lagi dengan pernyataan bahwa setelah mendapatkan laporan itu polisi langsung mengirimkan sejumlah intel, melakukan investigasi, penyelidikan sampai ke dalam-dalamnya. Nah ini juga sesuatu yang sangat-sangat aneh Baraya, sesuatu yang nggak mungkin. Maksudnya pelaku pemain judi online di Indonesia itu tembus 8 juta orang. Dan tembus 8 juta orang itu untuk menemukannya itu nggak butuh intel. Gak butuh investigasi. Banyak di antara mereka yang melakukannya terbuka dan diketahui sama banyak orang. Baraya bisa lihat di sekitar rumah Baraya pun ada orang-orang yang memainkan judi online. Ngapain polisi sampai datang dengan mengirimkan intel investigasi untuk nyari siapa sesungguhnya? Gak usah. Cabutin aja. Orang yang ngaku pemain judi online aja tetangganya, keluarganya pada tahu semua. Gak usah pakai intel-intel. Ini kenapa ada yang seperti ini? Nah, dari semua kejanggalan-kejanggalan itu yang saya percaya Baraya juga memikirkan hal yang sama. Maka akhirnya muncul pikiran bahwa wah ini polisinya ini justru mendapatkan laporannya dari bandar dan kemudian polisi melakukan tindakan dan kemudian polisi yang sangat-sangat kelewat bodoh itu, sangat-sangat bernalar rendah itu justru malah memamerkannya di media, menyampaikan konferensi pers bahwa mereka berhasil menangkap orang ini. Selugu itu ceritanya. Jadi ya kan saya susah untuk menjelaskannya. Cuman maksudnya gini Baraya. Kan kemarin-kemarin itu kita sudah dipertunjukkan oleh betapa rendahnya nalar kepolisian ketika mereka memamerkan bahwa mereka punya robot polisi yang harganya 3 miliar rupiah. Itu udah puncak dari kebodohan gitu. Nah ini kalau memang ini benar terjadi seperti ini bahkan lebih puncak lagi dari kebodohan dari pihak-pihak yang ada di sana. Ini benar-benar kacau gitu. Dia ngebelain bandar judol terus terang-terangan diperlihatkan kepada masyarakat. Ini kan gak mungkin lah. Saya yakin polisi itu gak mungkin sebodut itu gitu. Karena saya yakin polisi gak pernah nge-gym kan. Berarti pinter pasti. Polisi itu gak pernah main GTA 6 kan. Berarti pasti pinter polisi itu. Polisi gak pernah nonton bola kan. Jadi sebenarnya Pak polisi itu saya yakin pinter-pinter semuanya. Gak mungkin melakukan hal kebodohan seperti ini. Orang tes masuk polisinya aja pasti dites kecerdasan kan. Gak mungkin mereka itu melakukan sebotut ini gitu. Tetapi itulah yang akhirnya membuat saya memikirkan
hal yang lain gitu. Jadi sebenarnya polisi tidak melakukan kebuntutan ini, tetapi justru polisi itu sangat cerdas dalam hal ini. Yaitu apa? Coba misalkan kalau kita melihat konferensi pers itu dan kemudian klarifikasi dari para polisi itu, mereka tuh selalu mengatakan hal yang sama. Yang pertama itu adalah bahwa judi online itu ada promosinya, sehingga bisa diakalin algoritmanya, sehingga kita bisa menghasilkan 50 juta rupiah dari menjadi pelanggan pertama, kemudian mengakali sponsorshipnya, dan kemudian pemain awal itu akan dikasih menang duluan, banyak duluan. Begitu. Itu yang disampaikan oleh Pak Polisi. Jadi saya mulai berpikir jangan-jangan ini sebenarnya bukan Pak Polisi yang sebodut itu, tetapi polisi sedang mempopulerkan, mengkampanyekan, mempromosikan main judi kepada masyarakat secara luas. Jadi mereka biarkan berita ini viral, mereka ciptakan dalam tanda kutip kebodohan yang mereka kemukakan itu sengaja untuk viral, untuk dilihat banyak orang, dan kemudian orang-orang menyimpulkan, oh berarti algoritma judul bisa kita akalin. Wow, bahkan keuntungannya 50 juta rupiah per bulan. Wow, ternyata skemanya begitu ya. Pas awal main dimenangin dulu, udah itu kalah-kalah berikutnya. Berarti kita yang penting main dulu di awal, setelah itu kita tutup akun, kita pindah ke akun berikutnya. Oh, jangan-jangan seperti itu. Jadi dalam hal ini, pihak kepolisian itu mempromosikan judi online dengan marketing S3. Mungkinkah seperti itu? Ini mah saya bukan menuduh ya, kan takut kena delik juga. Saya bukan menuduh, cuman kecurigaan ini tuh masuk akal. Maksudnya di luar dua skenario ini, baraya ada nggak hal yang lain gitu, yang cukup meyakinkan gitu? Apakah polisi benar-benar terang-terangan bikin konferensi pers gitu, kemudian menyatakan bahwa kami telah menangkap orang yang merugikan bandar judi online. Apakah sebod itu? Kan kayaknya enggak gitu. Jadi silahkan saya tawarkan kepada baraya semuanya untuk bikin skema lain atau skenario lain tentang ketika polisi melakukan hal konyol seperti ini gitu. Tapi saya sih mencurigai gitu. Jangan-jangan mereka tuh sedang melakukan marketing S3 untuk majikannya, yaitu bandar-bandar judi online, dengan mengatakan bahwa judi online itu algoritmanya bisa dibajak, bahwa keuntungan dari membajak itu 50 juta rupiah per bulan, bahwa itu hanya cukup dilakukan dengan bikin akun baru untuk mendaftar jadi pemain baru dulu, kemudian nanti awal-awal menang, kemudian bikin yang lain dan sebagainya. Apakah seperti itu? Dan kalau memang skenario-nya seperti itu, maka ini bisa kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi 2-3 tahun yang lalu. Kita mengetahui ketika judul awal berkembang di Indonesia, ada sosok polisi misterius yang ditangkap dan diadili oleh hukum, yaitu Pak Ferdi Sambo. Pak Ferdi Sambo itu dalam tanda kutip ya, dia menembak ajudannya sampai meninggal dunia dengan alasan perselingkuhan, percintaan dan sebagainya. Sesuatu yang tidak terbukti di pengadilan, tetapi pada akhirnya juga pengadilan tidak mau mengungkit apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo itu sampai sekarang tuh nggak diketahui, itu gelap. Dan pengadilan mengatakan ya nggak apa-apa, kan kita nggak tahu, nggak perlu tahu motifnya. Padahal di situ tuh penting. Jadi kenapa dia ngebunuh? Makanya akhirnya memunculkan teori konspirasi bahwa sebenarnya Pak Ferdi Sambo melakukan pembunuhan itu ya urusannya adalah dengan judi online. Jadi ada sesuatu yang mau dibocorkan lah, ada apa segala rupa gitu ya. Nah, dan pada masa-masa berikutnya akhirnya teori konspirasi itu menggelinding pada sesuatu yang menjadi lebih besar, di mana ada konsorsium 303, di mana para polisi itu ternyata menjadi backing bagi bandar-bandar judi online di Indonesia. Dan konsorsium 303 itu menyebut ada sekitar 13 perwira polisi yang menjadi backing. Dan dari orang-orang yang dimaksud itu, sebagian dipecat tetapi sebagian masih aman.
dan masih baik-baik saja sampai sekarang. Jadi maksudnya kalau konsorsium itu nyata dan benar, maka konsorsium itu berarti masih aktif sampai sekarang, dan mereka lah sekarang yang sedang melakukan marketing S3, mempromosikan judi online kepada masyarakat dengan bikin skenario seperti ini. Bapak-bapak polisi, saya sebut ya, bapak-bapak polisi yang diduga terlibat dalam konsorsium 303 itu tentu saja adalah Pak Ferdi Sambo, sudah diamankan, kemudian dihukum mati, kemudian dikurangi jadi hukuman seumur hidup, kemudian ada cerita juga bahwa beliau itu sebenarnya tidak dipenjara dan masih keliaran seperti biasa aja. Itu menurut pernyataan dari Pak Alvin Lim gitu ya. Tapi yang pertama itu adalah Pak Ferdi Sambo, kemudian Pak Irjen Niko Afinta, kemudian Pak Irjen Suwondo Nainggolan, kemudian Pak Irjen Adi Dirian Jaya Marta, kemudian ada Pak Irjen Fadil Imron, kemudian ada Irjen Panca Putra Simanjuntak, lalu ada Pak Brigjen Hardi Heriawan, lalu ada Kombes John Wernat Hutagalung, kemudian Kombes Taufik Herdiansyah, ada juga AKBP Jerry Raymond Siagian, kemudian Pak Ari Cahya Nugraha, lalu Kombol Rovan Richard Mahenu, kemudian ada Pak AKP Irfan Widyanto. Nah, sebagian dari tokoh-tokoh yang dimaksud yang diduga terlibat dalam konsorsium itu sampai sekarang tuh masih B aja, masih tidak ada pencopotan, tidak ada dan sebagainya, dan pengadilan maupun masyarakat Indonesia juga sekarang sudah tidak lagi membicarakan tentang konsorsium itu. Padahal itu yang bahkan lebih penting seharusnya daripada mengungkap Ferdi Sambo, karena konsorsium ini melibatkan banyak pihak dari kepolisian, penegak hukum yang ternyata diduga menjadi backing bagi judi online di Indonesia. Nah, sekali lagi ya, ini tuh gak ditanganin. Sampai sekarang konsorsium itu dibiarkan. Walaupun ada beberapa orang, beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini nyata. Ini memang benar. Tetapi apakah ini nyata atau tidaknya pada akhirnya juga tidak kita ketahui. Tidak kita konfirmasi, dan pengadilan juga menghentikan kasus ini begitu saja gitu. Nah, jadi terkait dengan judi online itu ada konspirasi di balik konspirasi, ada pihak-pihak di balik pihak-pihak. Jadi ada orang yang mungkin aja kita tuding dia pelakunya padahal sebenarnya bukan. Bahkan yang saya sebut selama ini dia sebenarnya juga mungkin bukan gitu. Ya karena begitu kuatnya, bahkan Presiden Joko Widodo pada waktu itu pun tidak berani menyebut namanya di depan publik. Sebegitu mengerikannya. Jadi ini memang konspirasi di balik konspirasi gitu ya. Tapi apakah Baraya setuju dengan pernyataan saya bahwa ya itu sebenarnya adalah promosi yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta? Ya silakan saja. Saya tidak menuduh, cuman saya nggak punya skenario lain yang masuk akal untuk itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.